Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya, kita dapat berkumpul kembali di masjid ini, di majelis ilmu yang kita harapkan keberkahan di dalamnya, kebaikannya serta ilmu yang bermanfaat. Dan walhamdulillah ala kulli hal, walaupun kondisi kita masih intisyarul wabah. Ada gempa itu. Yang tenang dek ya. Nanti sini abinya, bapaknya marah nanti. Teh. Nah, alhamdulillah ala kulli hal, walaupun kondisi ya intisyarul wabah, pandemi masih berlanjut, tapi alhamdulillah sudah mulai menunjukkan perbaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segera menghilangkan wabah ini insyaallah. Allahumma amin. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah ini, atau ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pembahasan kita masih di nomor 2 ya, yaitu tentang Babu Tahrim An-Nifaq wa Bayanu Alamatihi, bab tentang haramnya kemunafikan serta penjelasan tanda-tandanya. Cuma anda lupa sampai mana ya. Beda halamannya ini. Sampai firman Allah Ta'ala ini ya, in tusibka hasanatun. Sampai sini. Berarti ini. Oh ya, siap. Betul. Sampai firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ya. Dalam surat At-Taubah itu ayat 50-51. Qala Allah Ta'ala in tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini masih dalil-dalil berkenaan dengan kemunafikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu wahai Muhammad, nih khitabnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pastinya, jika kamu mendapatkan suatu hasanah, sebuah kebaikan, tasuhum, ini akan membuat mereka enggak senang, enggak nyaman. Itulah dia ciri-ciri orang munafik pada waktu itu. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mendapatkan kebaikan, ini akan memberatkan mereka, membuat mereka dongkol, ya, membuat mereka tidak senang, sesak dadanya. Namun sebaliknya, wa in tusibka musibah, sekiranya engkau tertimpa musibah atau sebuah bencana, mereka akan berkata, qad akhadna amrana min qabl, ya, untunglah kita sudah memutuskan urusan kita sebelumnya. Maksudnya enggak ikut perang. Maksudnya apa? Enggak ikut berangkat perang bersama Nabi, bersama kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan di medan perperangan, maka mereka mengatakan,
pas sudah putusan kita nggak ikut. Kalau enggak habis juga kita, kalah juga kita. Nah demikian. Ya, wa yatawallau wa hum farihun, dan mereka berpaling dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qul la yusibana, katakan ya Muhammad bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa kami melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Baik. Ada yang mau baca? Oh iya, siap. Ustaz. Allah telah bercerita tentang dua golongan terdahulu yang saling berselisih, dan kebenaran tidaklah dapat tertolak dengan kesombongan orang-orang menyimpang dan orang-orang sesat. Allah Ta'ala berfirman, In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Imran 120. Nah, jadi ini hampir senada dengan ayat sebelumnya. Ini Allah Ta'ala menceritakan tentang dua golongan, yaitu golongan kaum muslimin dan golongan kaum munafikin, ya, yang mereka saling berselisih. Yang satu pada posisi kebenaran, yakni orang-orang yang beriman, adapun orang-orang munafik, demikianlah mereka tertolak karena kesombongan dan penyimpangan serta kesesatan. Dan bagaimana kegembiraan mereka saat kaum muslimin mendapatkan kekalahan, penderitaan, itu akan menyenangkan mereka. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin untuk tetap sabar dan terus menjaga ketakwaan, karena kaiduhum, tipu daya mereka itu tidak membahayakan kalian, karena segala sesuatu itu mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seakan-akan tipu daya mereka itu menimpa kaum muslimin, maka itu semua bagian dari ujian Allah, bukan karena hebatnya tipu daya mereka, bukan karena hebatnya tipu daya orang-orang munafik, tapi semua itu merupakan bala, merupakan ujian, ibtila dari Allah Tabaraka wa taala kepada orang beriman agar mereka tetap bertahan di atas kesabaran dan menjaga ketakwaan. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah, terus. Allah tidak menyukai sikap tunduk kepada mereka, karena hati mereka yang busuk dan niat mereka yang rusak. Itulah yang melemahkan keinginan mereka dan yang menahan mereka. Allah membenci kedekatan kepada mereka karena mereka condong kepada musuh-musuhnya. Allah telah menjauhkan, mengusir dan menjauhkan mereka. Allah berpaling dari mereka karena mereka telah berpaling dari wahyu-Nya. Allah telah membuat mereka merugi dan tidak akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Allah telah menjatuhkan hukuman yang setimpal atas mereka sehingga tidak diharapkan lagi keberuntungan bagi mereka selama-lamanya kecuali mereka bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, walau aradu khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihullahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal di tubuh. Quran surah Taubah ayat 45. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menginginkan kedekatan, ya, dan Allah taala tidak ingin mereka itu dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang-orang munafik itu pada jalan-jalan ketaatan sehingga mereka terus tenggelam dalam kesesatannya, tenggelam dalam tipu dayanya. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan mereka dari jalan-jalan ketaatan karena sebab perbuatan mereka sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melemahkan semangat mereka, seakan-akan mereka ingin menipu kaum muslimin, berpura-pura ingin menolong kaum muslimin padahal enggak ada niat.
nggak ada niat untuk ikut serta bersama kaum muslimin berangkat dalam membela agama Allah, berangkat ke medan perang. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mereka mencapai derajat tinggi dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut berperang bersama Nabi adalah orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surat At-Taubah ini ayat 46 Allah Tabaraka wa taala mengatakan walau aradul khuruj, kalau sekiranya mereka punya iradah, punya niat untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khurud maksudnya ini keluar dari kota Madinah ya untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Kalau sekiranya mereka punya niat walau aradul khurud la a'addu lahu uddah, pastinya mereka akan memperlihatkan i'dadnya. Mereka akan memperlihatkan persiapan. Ya, namanya orang mau berangkat perang, pastinya udah kelihatan ngasah pedang, kan begitu ya? Udah nyiapkan kudanya mungkin atau perlengkapan yang lainnya, sudah membuat beberapa anak panah udah disusun, sudah nyiapkan busur dan yang lainnya. Nah, itu tidak ada terlihat ya pada mereka. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau aradul khuruj la a'addu lahu uddah." Kalau sekiranya mereka memang ingin berangkat, tentulah mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Walakin karihallahu in bi'atsahum, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak suka, benci keikutsertaan mereka, keberangkatan mereka bersama kaum muslimin. Akhirnya apa? Fathabbatahum, Allah Tabaraka wa taala melemahkan niat mereka. Nah, lihat, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala bisa melemahkan niat hambanya ketika si hamba enggak benar-benar ingin melakukan kebaikan itu. Tapi ketika azam dan tekad kuat itu ada pada diri seseorang, Allah Ta'ala akan tambah kuatkan niatnya dan akan wujudkan keinginannya untuk melaksanakan kebaikan. Tapi kalau setengah-setengah, nah siap-siaplah jadi lemah niatnya. Ya, siap-siap. Infak enggak ya? Infak enggak ya? Infak enggak ya? Enggak, akhirnya enggak. Akhirnya enggak infak. Ya, dia tidak akan berinfak. Tapi kalau dia berniat kuat, saya harus infak, bersedekah, Allah Ta'ala akan mudahkan. Akan kuatkan hatinya dan akan wujudkan keinginannya tadi, niat kuatnya untuk berbuat kebaikan. Maka dari itu hati-hati. Lihat bagaimana yang menimpa orang munafik ini ketika mereka enggak sungguh-sungguh mau ikut keluar berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya apa? Fathabbatahum wa qila qu'udu. Maka dikatakan kepada mereka, udah kalian duduk aja di sini. Ya, di kota Madinah, udah kalian di sini aja, enggak usah ikut. Oh, senang mereka gitu ya. Pas sudah kalau begitu enggak usah ikut kita. Ya Allah Ta'ala lemahkan karena tidak terlihat persiapan mereka untuk berangkat fi sabilillah. Jelas ya? Ini pelajaran bagi kita semua. Ya, pelajaran bagi kita semua untuk benar-benar bertekad kuat, berazam ketika sudah Allah bukakan di depan mata kita pintu kebaikan. Berarti Allah Ta'ala ingin kita mendapat kebaikan itu. Dia ingin uji kita. Gimana hambaku ini? Kalau kita tambah semangat, ya, tambah kuat ingin melakukan itu, Allah Ta'ala akan bantu, akan mudahkan dia untuk mencapainya. Ya, baik. Terus. Kemudian Allah menunjukkan hikmah keberatan hati mereka, bertahannya mereka dari ketaatan dan diusir serta dijauhkannya mereka dari pintunya. Yakni semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap para walinya dan untuk membahagiakan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara cara membahagiakan wali-walinya, di antara cara membahagiakan ya hamba-hamba Allah yang baik, yang beriman, dengan cara memisahkan mereka dari orang-orang yang buruk, dijauhkan dari orang-orang yang jelek, sehingga Allah lemahkan hati orang-orang munafik supaya enggak ikut serta ya bersama kaum muslimin yang Allah Ta'ala cintai. Nah, demikian. Oleh karena itu terkadang hal tersebut akan terjadi ketika Allah Ta'ala mencintai sebagian hambanya, maka Allah Ta'ala akan pisahkan dia dari teman-teman yang buruk. Nah, Allah Ta'ala mencintai dia, pisahkan, dilemahkan hatinya orang-orang yang buruk ini supaya enggak terus bersama orang yang baik dalam kebaikan. Akhirnya dia jauh. Terus Allah Ta'ala berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awdu'u khilalakum yab'atsunakum fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu 'alimun bil-zalimin." Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas menuju ke depan di
Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Quran Surat Taubah ayat 47. Nah, jadi jelas lau kharaju fikum, kalau sekiranya mereka keluar bersama kalian di tengah-tengah kalian, mazadukum illa khabala, maka keikutsertaan mereka itu tidak akan menambah manfaat kecuali menambah kerusakan, ya, berantakan urusan kalian kalau mereka itu sampai ikut. Jadi dipisah oleh Allah dengan dilemahkannya hati mereka. Ya. Nah, bahkan di antara kalian kata Allah Subhanahu wa fikum sama'una lahum, di antara kalian ada yang memang senang dengar ucapan mereka. Jadi orang-orang munafik ini kalau udah ikut serta bicaranya itu hebat. Ya. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka berbicara engkau akan dengar, langsung tertarik untuk mendengar pembicaraan karena saking indahnya mereka ya berbicara, berkata. Sampai istilah kita itu ya silat itu bukan tangan aja, lidah juga bisa bersilat ya gitu ya. Bukan badannya bersilat, lidah juga bisa silat, silat lidah. Nah, baik. Terus nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah terasa berat atas mereka. Karena itulah mereka membencinya. Terasa payah untuk memikulnya. Karena itu mereka menurunkan dan membatalkannya. Sangat sukar bagi mereka untuk memelihara sunnah-sunnah Nabi sehingga mereka melalaikannya. Nah, jadi di antara ciri orang-orang munafikun itu orang yang sulit memelihara sunnah. Nah, ini harus waspada. Setiap orang harus waspada dari sifat-sifat munafik yang paling besar sampai sifat-sifat munafik yang kecil-kecil. Di antaranya apa? Ya, tidak suka memelihara sunnah. Kita harus semangat memelihara sunnah-sunnah Nabi dari perkara paling besar sampai yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang sunnah yang memang sunnahnya itu dianggap sepele. Semaksimalnya kita kerjakan karena kita tidak bisa menjamin diri kita selamat dari sifat-sifat munafik itu tadi, banyak ciri-ciri kemunafikan. Terus nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah menyergap mereka sehingga mereka terpaksa membuat undang-undang untuk menolaknya. Allah telah menyingkap tirai mereka dan mengungkap rahasia batin mereka. Allah telah memunculkan orang-orang semisal mereka. Dan Allah mengabarkan bahwa setiap kali berakhir satu generasi akan disusul dengan generasi lain yang serupa dengan mereka. Allah telah menjelaskan ciri-ciri mereka kepada para walinya supaya dapat diwaspadai. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu wa ta'amalahum." Yang demikian itu karena mereka membenci Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Surah Muhammad ayat 9. Nah, ini ciri mereka yang lainnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu benci dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran dan syariatnya, tidak suka. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah Ta'ala menghancur leburkan, menghabiskan amal-amal mereka itu tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati-hati, kita waspada jangan sampai membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedikit pun, apapun itu, walaupun ya syariat tersebut belum mampu kita lakukan, jangan sampai kita benci. Ya. Nanti tidak enak disinggung lagi, poligami lagi. Nah, ya kan gitu kan? Langsung ketawa bapaknya gitu ya. Intinya jangan sampai sifat munafik itu ada pada kita. Jangan sampai kita membenci sedikit pun apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan iya, tasdiq, benarkan. Ya. Ketika disebutkan bahwasanya ada syariat ini, iya, kita katakan iya. Masalahnya orang mengamalkan itu kan beda-beda kemampuannya. Kan tidak semua orang juga bisa haji, kan begitu. Beda-beda kemampuannya. Tapi wajib bagi kita untuk membenarkan syariat itu. Jelas ya? Jangan sampai kita ada tertanam rasa benci dengan syariat tadi. Nah, ini berbahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan amal-amal kita, menghapus amal kita. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang merasa keberatan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ia melihat nas-nas itu merupakan penghalang antara dirinya dan bid'ah dan hawa nafsunya. Dalam pandangannya, nas-nas itu ibarat bangunan yang kokoh. Lalu ia menjualnya dengan perkataan-perkataan yang batil, kemudian menggantinya dengan kitab Al-Fusus. Akibatnya semua itu merusak lahir dan batin mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffathumul malaikah
yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Quran surah Muhammad ayat 26 sampai 28. Nah, ini senada juga dengan surat Muhammad tadi ya, ayat yang ke-9. Di sini ada tambahan faedah juga dari ayat yang ini, dari surat Muhammad ayat 26 sampai 28 ini. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami akan mentaati kalian pada sebagian urusan. Nah, maksudnya apa? Jangan mentaati Islam, mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan Rasulnya itu setengah-setengah. Ya, tidak ada yang namanya Islam itu harus kafah. Ya, udkhulu fis silmi kafatan. Ya, as-silm itu adalah Islam, as-silm, sin lam mim. Ya. Jadi masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan setengah pada perkara ini ya kita taati yang ini, nanti dulu nggak usah ditaati, jangan. Ya, kita tidak melakukan sesuatu dalam perintah dalam Islam itu ukurannya istita'ah. Ya, qadrul istita'ah, mampu atau tidak. Kita meninggalkannya karena tidak mampu, bukan ingin mentaati sebagian kemudian mengingkari sebagian, bukan. Karena qadrul istita'ahnya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Mampu ataukah tidak? Kalau memang tidak mampu, tidak ada masalah, kita meninggalkannya. Baik. Terus mereka menyembunyikan benih kemunafikan, lalu Allah menampakkannya melalui raut wajah dan tutur kata mereka. Karena itulah Allah memberikan ciri-ciri yang tidak akan samar atas orang yang memiliki pengetahuan dan iman. Mereka mengira dan berharap dengan menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan dapat mengelabui orang banyak. Bagaimana bisa? Sebab Allah yang Maha Melihat telah menyingkap rahasia mereka kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman, "Am hasibal ladzina fi qulubihim marad an lan yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la araynakahum fala 'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum." Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan kamu. Quran surah Muhammad ayat 29. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau nasya'u la araynakahum wala araftahum bisimahum. Niscaya kalian atau engkau ya Muhammad akan mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Ya. Mungkin pernah kita sebutkan dalam beberapa ayat disebutkan pernah suatu saat para sahabat dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium bau busuk. Ya kan? Mencium bau busuk yang sangat busuk. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian ini bau busuk dari mana?" Maka Allah dan Rasulnya mengetahui. Nabi SAW mengatakan bau busuk ini berasal dari ghibahnya orang-orang munafik. Sampai bisa tercium baunya. Ya, sampai bisa tercium waktu itu baunya. Bagaimana orang-orang munafik itu menggibah kaum muslimin. Ya, kalau sampai sekarang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghibah. Ya, manusia itu baunya seperti itu gimana? Baik ya. Jadi sampai seperti itu Allah taala ingin tampakkan kepada orang-orang yang beriman bagaimana tanda-tanda dan raut wajah dari orang-orang munafik sampai bau dari perbuatan mereka. Nah, bagaimanakah nasib mereka pada hari pertemuan saat Allah muncul di hadapan sekalian makhluk lalu disingkaplah betis. Kemudian mereka dipanggil untuk sujud, namun mereka tidak kuasa melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah
wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka sehat, tapi mereka tidak melakukannya. Quran surah Al-Qalam ayat 40. Nah, ini diantara ciri mereka juga. Semasa di dunia mereka orang-orang yang memang tidak secara hakikinya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sebenarnya orang yang sangat sulit untuk beribadah, salat khususnya untuk sujud. Sehingga pada hari itu pandangan mereka dalam keadaan terhina, tunduk terhina. Karena mereka dahulunya ketika dipanggil untuk salat mereka dalam keadaan santai, tenang saja, kan begitu ya. Bukan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimanakah nasib mereka apabila digiring menuju jembatan di punggung Jahannam, jembatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, jembatan yang licin lagi membelincirkan, sangat gelap hingga tidak ada seorang pun yang dapat melewatinya kecuali dengan cahaya yang menerangi pijakan kakinya. Lalu dibagikanlah cahaya bagi manusia, satu sama lain berbeda kecepatan dalam melintasinya. Orang-orang munafik diberi cahaya sebagaimana halnya kaum muslimin lainnya, karena mereka di dunia ini telah menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan mengerjakan saum bersama-sama kaum muslimin. Ketika sampai di tengah jembatan, cahaya mereka diterpa oleh angin kemunafikan. Padamlah pelita yang ada di tangan mereka. Mereka terhenti kebingungan dan tidak dapat meneruskan langkah. Lalu diadakanlah dinding yang mempunyai pintu antara mereka dan ahli iman. Akan tetapi mereka telah terpisah jauh dari kunci-kuncinya. Pintu sebelah dalam yang dekat dengan ahli iman terdapat rahmat, dan pintu sebelah luar yang dekat dengan mereka terdapat siksa dan azab. Mereka berteriak memanggil rombongan ahli iman yang menuju mereka. Cahaya rombongan itu tampak memancar dari kejauhan seperti bintang-bintang yang tampak oleh pandangan manusia. Allah menceritakan tentang teriakan mereka, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Quran surah Al-Hadid ayat 13. nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Hadid bagaimana nanti di yaumil akhir ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh manusia, ya, maka masing-masing akan diberikan cahaya sesuai dengan keimanannya. Maka akan tampaklah bagaimana keimanan orang-orang munafik ini yang dia, ya, keimanan yang penuh dengan tipuan, bukan sesungguhnya, sehingga cahaya yang diberikan kepada mereka di yaumil akhir hilang, dan mereka meminta bantuan cahaya dari orang-orang beriman, sehingga mereka pun akan mengatakan, "Unduruna, tunggu kami, karena cahaya mereka hilang, pelita mereka hilang. Ya, mereka menyangka bahwasanya keimanan yang mereka lakukan semasa kehidupan itu bisa bermanfaat di yaumil akhir, tapi justru mereka tertipu dengan tipuan mereka sendiri. Mereka hendak menipu Allah, padahal mereka tertipu dengan dirinya sendiri, dengan perbuatan sendiri, dirinya sendiri. Unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami wahai orang beriman, bagi cahaya kalian, karena hilang cahaya mereka. Ini agar kami dapat melewati jembatan sempit ini, karena cahaya kami telah padam, sementara tidak seorang pun yang bisa melintas saat itu kecuali dengan bantuan pelita yang bercahaya. Ya, memang yaumil akhir adalah hari di mana manusia itu sangat membutuhkan cahaya. Oleh karena itu kezaliman itu merupakan kegelapan di yaumil akhir. Ya, az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan di yaumil akhir. Ya, oleh karena itu manusia sangat membutuhkan cahaya pada saat itu. Demikian juga orang-orang munafik di sini yang sangat kegelapan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Qilarji'u wara'akum faltamisu nura." Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang. Faltamisu nura. Silahkan iltimas, cari sendiri cahaya kalian. Balik lagi ke belakang. Nah, cahaya telah dibagi-bagikan. Sementara itu tidak ada kesempatan bagi seorang pun untuk berhenti di saat seperti ini. Lalu bagaimana mungkin kami berhenti di tempat yang sempit ini? Saat itu adakah seorang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya di atas jembatan seperti ini? Adakah seorang yang menoleh temannya pada saat itu? Lalu kaum munafik itu pun mengingatkan ahli iman tentang kebersamaan mereka dengannya di dunia. Seperti halnya seorang musafir kelana yang mengingatkan penduduk negeri tentang kebersamaan dirinya dengan mereka.
dalam sebuah perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan mereka itu masih dalam surah Al-Hadid ya. Alam nakum ma'akum. Ya, alam nakun ma'akum, bukankah kami dahulu semasa di dunia bersama-sama kalian wahai ahlu iman, wahai orang beriman? Inilah perkataan orang-orang munafik. Orang-orang munafik untuk mendapatkan bantuan dengan mengatakan bahwasanya kita kan dulu sama semasa di dunia. Bagilah cahayanya. Marilah bersama kami, tunggulah kami. Kami mengerjakan saum sebagaimana kalian mengerjakan saum. Kami mengerjakan solat sebagaimana kalian solat. Kami membaca sebagaimana kalian membaca. Kami bersedekah sebagaimana kalian bersedekah. Kami menunaikan haji sebagaimana kalian menunaikannya. Lalu apa yang membedakan kita pada saat ini sehingga kalian terpisah dari kami? Ya, saat melihat ahlul iman. Qalu bala, kata orang-orang beriman bahwasanya iya benar. Kita dulu sama semasa di dunia, hidup sama, akan tetapi secara zahir kalian bersama kami, namun secara batin kalian bersama kaum pengingkar, kaum mulhidun, ya, orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Wa gharrakum billahil ghurur. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Nah, jawaban untuk mereka orang-orang munafik ini, tetapi kalian telah mencelakakan diri kalian sendiri dan kalian telah menunggu kehancuran bagi kami. Kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Wartabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah, sampai datang keputusan Allah. Wa gharrakum billahil ghurur. Ya, kalian terus tertipu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah, maka hari ini tidak lagi diterima dari kalian fidyah, tebusan. Tidak ada lagi namanya tebusan pada hari itu. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, dan tempat kembali kalian adalah api neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi kalian. Tidak perlu memuat seluruh karakter kaum munafikin, kata beliau, karena yang tidak disebutkan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang disebutkan. Masya Allah. Jadi kata ya penulis di sini, kita tidak perlu memuat seluruh karakter kaum munafikin di sini, karena yang tidak disebutkan itu lebih banyak jumlahnya daripada yang disebutkan. Saking banyaknya karakter nifak, ya, karakter kemunafikan ini. Seluruh isi Al-Quran nyaris berbicara tentang mereka, karena banyaknya jumlah mereka di atas punggung dunia dan di dalam liang kubur. Tidak ada satu tempat pun yang steril dari mereka. Semua itu agar kaum mukminin tidak merasa asing di pasar dan di jalanan, sehingga tidak tertutup mata pencaharian mereka dan tidak menjadi mangsa binatang buas di hutan pedalaman. Nah, ini jadi baca terus ini. Itu baca lagi coba. Terus coba baca. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang laki-laki berdoa, "Ya Allah, binasakanlah kaum munafikin." Hudzaifah menimpalinya, "Wahai saudaraku, sekiranya kaum munafikin binasa seluruhnya, niscaya kalian merasa kesepian di jalanan karena sedikitnya orang yang tersisa di jalan." Baik, insyaallah. Ya. Jadi ada asar di sini dari Hudzaifah ketika dia mendengar seorang laki-laki berdoa, "Ya Allah, binasakanlah kaum munafikin." Maka Hudzaifah pun menimpalinya, "Wahai saudaraku, sekiranya kaum munafik itu benar-benar dibinasakan seluruhnya, niscaya kalian akan merasakan kesepian di jalanan karena sedikitnya orang yang tersisa." Untuk menunjukkan ya banyaknya orang-orang munafikun. Dan Hudzaifah ini merupakan salah satu sahabat yang dijuluki Shahibus Sir, Shahibus Sir Rasulullah SAW, sahabat yang menjaga rahasia Rasulullah SAW, karena ya Hudzaifah salah seorang sahabat yang banyak diinformasikan oleh beliau tentang siapa-siapa orang munafik di masa itu. Ya. Sehingga dia mengetahui dan cukup banyak mengetahui siapa orang-orang munafik. Terus. Demi Allah, rasa takut kepada kemunafikan hampir-hampir mencopot jantung generasi terdahulu, karena mereka mengetahui kemunafikan secara terperinci, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mereka mencurigai diri mereka sendiri sehingga khawatir mereka termasuk golongan munafikin. Nah, jadi para salaf
dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sangat takut tertimpa kemunafikan, sehingga mereka benar-benar sangat hati-hati, ya, berusaha agar diri mereka tidak mengidap sifat munafik tersebut. Nah, ini terbukti, terus bacanya. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, demi Allah, aku ingin bertanya kepadamu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutku dalam golongan kaum munafikin?" Tidak, beliau tidak menyebut namamu. Dan setelah ini aku tidak akan merekomendasi siapapun selamanya. Ini kisah yang sangat masyhur, ya. Di sini disebutkan qala Umar bin Khattab li Hudzaifah radhiyallahu anhuma, "Ya Hudzaifah, nasyadtuka billah, wahai Hudzaifah, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum?" Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut diriku, ya, kepadamu dari golongan orang-orang munafik? Qala la. Kata Hudzaifah, enggak ada. Senanglah Umar, alhamdulillah saya enggak termasuk golongan orang-orang munafik. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab yang kita ketahui bersama bagaimana pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab tentang kekuatan imannya, sahabat terbaik setelah Abu Bakar Siddiq. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Umar berpapasan dengan syaitan di jalan, maka syaitannya akan lari. Tapi tetap sebagai seorang Umar bin Khattab, dia tidak merasa bangga dengan hal itu. Dia tidak merasa aman dengan sifat munafik, sampai dia merasa khawatir sekali, jangan-jangan ada nama saya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan kepada sahabat sahibus sir ini, pada Hudzaifah, sehingga dia bertanya, ada enggak, ya, al-sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum, adakah Rasulullah menyebut nama saya dari golongan orang-orang munafik tersebut? La, ya, wala uzaki ba'daka ahadan, dan aku tidak akan pernah menceritakan lagi seorang pun setelahmu ini, enggak akan kuceritakan, karena memang akan menimbulkan mafsadat dan mudarat yang sangat besar kalau sampai diceritakan sama Hudzaifah, si fulan ini, Rasulullah menyebutkan fulan munafik, wah sudah terjadi peperangan, ya, terjadi peperangan. Baik. Nah, terus Ibnu Abi Mulaikah berkata, saya telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri masing-masing. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata, imanku seperti iman Jibril dan Mikail. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini terbukti pernyataan dari Ibnu Abi Mulaikah yang dia mengatakan, adraktu salasina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku telah bertemu, ya, kurang lebih 30-an para sahabat, semuanya mereka takut dengan kemunafikan menimpa diri mereka sendiri, ya. Jadi tidak ada di antara para sahabat itu yang merasa aman dari kemunafikan dengan amal soleh yang mereka kerjakan, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, kemudian jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka yang menganggap bahwasanya iman mereka itu sangatlah tinggi seperti imannya Jibril dan Mikail, tidak. Justru mereka semua, mayoritas mereka para sahabat adalah orang-orang yang sangat takut tertimpa sifat munafik. Nah, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, tidak ada yang merasa aman darinya dari kemunafikan kecuali orang munafik. Nah, jadi orang yang merasa aman dari nifak, dari kemunafikan, ya, dia itu adalah orang yang terkena sifat munafik tersebut. Oleh karena itu hati-hati. Ini petuahnya para salaf terdahulu, ya. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kemunafikan, melainkan dia telah tertimpa kemunafikan. Sama seperti perkataan para ulama, siapa yang mengatakan bahwasanya dia sudah ikhlas, maka dia masih butuh keikhlasan. Karena orang yang benar ikhlas justru dia takut terjatuh kepada riya, ya, seperti itu. Orang yang mengatakan saya sudah ikhlas, justru dia masih butuh keikhlasan. 6. Terus. Dan tidak ada yang merasa khawatir atasnya kecuali seorang mukmin. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat bahwa ia berkata dalam doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk, kemudian kemunafikan. Terus ada yang bertanya kepadanya, apa itu khusyuk?
Apa itu khusyuk kemunafikan? Ia berkata, badan terlihat khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Nah, jadi diriwayatkan dari salah seorang sahabat bahwa ia berkata dalam doanya, ya, sini disebutkan, ya Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk kemunafikan. Qila wa ma khusyu'un nifaq? Katakan, apa itu khusyuk nifaq? Ya, dia mengatakan ayyural badanu khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'in. Ya, ini badannya terlihat khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya dilihat dari gerak badan, bukan Allah. Bukan itu khusyuk. Bukan. Ya. Mau kayak apapun gayanya sampai, bukan itu khusyuk. Tapi kita juga nggak bisa memvonis bahwasanya itu tidak khusyuk, itu bukan, ya. Maksudnya bukan sebatas itu tanda khusyuk. Sehingga ya ini ada sahabat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika ya min khusyu'in nifaq. Artinya yural badan khashian, badan aja yang cuma terlihat khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk, nggak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demi Allah, hati mereka, yakni para sahabat, telah dipenuhi keimanan dan keyakinan. Sangat besar rasa takut mereka terhadap kemunafikan. Sangat berat kesedihan mereka karenanya. Sedangkan selain mereka, keimanannya tidaklah melebihi kerongkongan. Namun ia mengklaim imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Nah, jadi sampai beliau mengatakan demi Allah hati mereka, maksud para sahabat, telah dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan yang kuat, tapi tetap sangat besar rasa takut mereka terhadap kemunafikan. Sangat berat kesedihan mereka karenanya. Mereka sedih kalau sampai kena sifat munafik ini. Sedangkan selain mereka, keimanannya tidaklah melebihi kerongkongan, namun ia mengklaim imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Kita lanjut nanti setelah sholat ya. Ya. Masih tahan kan? Lanjut setelah sholat biar kita selesaikan. Masih 2 lembar lagi, 1 lembar setengah. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Ya, kita lanjutkan setelah salat Isya supaya kita selesaikan dan kita bisa masuk kepada pembahasan yang ketiga nanti di pertemuan berikutnya. Nah, demikian tuh. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan dikit lagi, insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Fadhal Farid. Baca. Berkata muallif, benih kemunafikan tumbuh di atas 2 penyangga, yaitu kebohongan dan riya. Tempat keluarnya dari 2 sumber, yaitu lemahnya ilmu dan lemahnya azan, yaitu ketetapan hati atau niat. Jika terkumpul keempat rukun ini, maka kemunafikan akan tumbuh subur dan kokoh. Akan tetapi gelombang air bah menyeretnya ke tepi jurang kehancuran. Manakala mereka melihat gelombang, hakikat dan kenyataan pada hari ditampakkan segala yang tersembunyi dan disingkapnya tirai, dibangkitkan apa yang ada dalam kubur dan diperlihatkan apa yang terselip dalam dada. Mereka lihat hasil usaha mereka bagaikan fata morgana. Allah Ta'ala berfirman, yahsabuhum dhama'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah Allahu sari'ul hisab. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila air itu didatangi dan tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Baik. 6. Perhatikan di sini kata beliau, benih kemunafikan itu tumbuh dari 2 penyangga, yakni dari sifat al-kadzib dan riya. Ya, bohong dan riya. Pengen populer, pengen ya dilihat. Nah, maka hati-hati dari kebohongan. Ini bisa menyuburkan kemunafikan. Terlalu sering bohong, akhirnya
akan tumbuh ya bibit ataupun pohon kemunafikan itu, akar kemunafikan itu akan semakin kuat. Jika kebohongan itu terus dibiarkan, dia akan tumbuh menjadi kemunafikan. Ini merupakan ya bibit yang sangat berbahaya bagi hati setiap hamba. Jadi benih kemunafikan ini merupakan benih kemunafikan, yaitu kebohongan dan ria. Ria juga jangan terlalu sering dibiarkan, terus dilawan. Dan nanti akan ada pembahasannya sendiri ya. Setelah ini akan ada pembahasan tentang ria. Nah, ini merupakan benih kemunafikan yang dia tumbuh dari dua penyangga, dan dua hal yang lainnya kata beliau, tempat keluarnya itu dari dua sumber. Apa itu? Du'ful basirah, lemahnya ilmu. Ya, lemahnya keilmuan seseorang. Kenapa? Apa sebabnya? Ya malas belajar, malas berpikir tentang ilmu. Bahwasanya pada diri kita ini ada tiga hal yang harus kita olah terus, sebagaimana seorang mengolah ragakan badannya, kan begitu ya. Badan salah satunya yang harus diolah terus sehingga dia kuat, badan jasmani. Hati juga harus diolah. Bagaimana cara mengolah ragakan hati itu? Dengan mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia. Latih hati kita dengan akhlak yang mulia, itu hati itu akan kuat. Itu olahraganya hati. Ya tadi dengan zikrullah dan yang lainnya, dengan akhlak yang mulia. Kemudian otak kita ini harus diolahragakan dengan cara apa? Dengan cara beristidlal, istinbat. Ya, yaitu dengan kajian-kajian yang di sana memang mengasah otak kita, seperti tafsir, ya, syarah hadis dan yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan ilmu syar'i, sehingga hati kita ini berolahraga dengan hal yang baik, sehat. Nah, tiga hal ini. Jika hati udah sehat, kemudian badan kita juga, ya umumnya kan orang olahraga itu menyehatkan ya badan gitu ya, dengan menjaga makanan, kemudian lari. Apa namanya lari itu? Lari-lari. Biasanya tuh banyak. Jogging. Oh, jogging. Enggak paham. Oh ya, jogging. Ya jangan hanya sebatas itu. Olahraga tadi tiga itu ya. Taib. Nah, ini salah satunya di antara hal yang menjadi sumber kemunafikan pada seorang, karena du'ful basirah, kelemahan imannya tersebut, kelemahan ilmunya. Al-basirah atau al-ilm. Ya, du'ful ilm al-basirah. Ini salah satunya. Dan du'ful azimah, lemahnya azam, keteguhan hati, niat. Jadi mudah luntur niatnya, mudah kalah niatnya. Nah, oleh karena itu, seperti yang kita sebutkan tadi, ketika seorang sudah mendapatkan di hadapannya pintu kebaikan, dijodohkan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan pintu kebaikan, maka segerakan, kuatkan hati, ya, azimah kita, tekad kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, dengan itu akan menjaga kita dari kemunafikan. Karena ciri-ciri munafik adalah menunda-nunda amal. Lama-lama dia tinggalkan dan dia sepelekan. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana perbuatan orang-orang munafik tersebut itu layaknya seperti orang-orang yang tertipu. Tertipu sebagaimana seorang melihat dia kira itu air, padahal hanya sebatas fata morgana. Yahsabuhu dham'anu ma'an. Dham'an yakni orang yang kehausan. Dia kira itu air, padahal ketika didekati hanyalah fata morgana. Ya. Tahu fata morgana kan? Oh kan, yang kalau dia jauh, kalau panas, terik gitu, kelihatan dia seperti bergelombang seperti air. Didekati ternyata tidak. Sementara diri dalam keadaan haus, mau minum. Nah, yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ah, sehingga dia datang, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapatkan apapun. Begitulah orang-orang munafikun. Dia kira amal yang mereka lakukan, keimanan yang telah mereka miliki itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, wajadallaha indah fawafahu hisabah, dan Allah Ta'ala menyempurnakan hisabnya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan tidak menghitung amal mereka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Nah, terus hati mereka lalai dari kebaikan
sedang jasad mereka bergegas menuju kepadanya. Kekejian merajalela di tempat-tempat mereka. Apabila mendengar kebenaran, hati mereka mengeras sehingga tidak bisa memahaminya. Apabila melihat kebatilan dan kedustaan, dengan seketika mata hati dan pendengaran mereka terbuka. Ini ciri kemunafikan yang lainnya. Kalau ada kebenaran, tidak semangat. Gitu ya. Jika ada kebenaran, mendengar kebenaran, hati mereka akan mengeras, tidak suka. Ibaratkan kalau seorang menyentuh bunga putri malu gitu ya, disentuh langsung menutup diri. Nah, beginilah ciri-ciri orang munafik. Jika datang kebenaran, justru langsung menutup diri, nggak suka. Tapi ketika ada kebatilan, ya, dan bentuk-bentuk ya kemaksiatan ataupun kemungkaran, justru mereka langsung terbuka dan menerimanya. Nah, terus. Itulah ciri-ciri kemunafikan. Jauhilah wahai saudaraku sebelum kematian menjemput dirimu. Ini nasihat bagi kita semua. Jauhilah ya ciri-ciri kemunafikan itu yang sudah kita dapati sebagiannya ataupun kebanyakannya yang disebutkan dalam Al-Quran sebelum kematian menjumpai diri kita. Terus. Kaum munafik itu apabila mengikat perjanjian tidak dipatuhi, bila berjanji tidak ditepati, jika berbicara tidak jujur, bila diajak berbuat taat mereka menahan diri, bila dikatakan kepada mereka marilah berhukum kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, mereka berpaling. Sebaliknya, bila hawa nafsu mengajak kepada apa yang mereka inginkan, mereka segera bergegas menyambutnya. Biarkanlah mereka beserta kehinaan dan kerugian yang telah menjadi pilihan mereka itu. Jangan percayai janji-janji mereka. Jangan merasa aman mengikat perjanjian dengan mereka, karena janji mereka itu dusta dan dalam masalah-masalah lain mereka mengingkarinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa la nakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun." Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini hanya janji, ya. Hati-hati dengan janji-janji seperti itu. Walaupun itu pembicaraan dalam hati, apalagi sampai diucapkan di hadapan orang-orang. Kalau saya nanti begini, ya saya akan sedekah begini-begini. Ya, tidak perlu sampai seperti itu. Kalau memang benar-benar dan bertekad kuat, pertahankan tekad itu supaya kita terjaga dari kemunafikan. Kalau usaha saya nanti ini begini-begini, saya akan infak sekian. Nah, pertahankan. Dan kalau benar-benar Allah Ta'ala wujudkan, maka laksanakan. Walaupun kita tidak bernazar gitu ya, hanya sebatas ucapan, dan Allah Ta'ala mengabulkannya, laksanakan. Apa? Setidaknya ya untuk menjaga kita dari sifat munafik seperti yang Allah Ta'ala ceritakan ini. Terus, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, jadi itu tadi ya. Sehingga Allah Ta'ala justru menanamkan kemunafikan di dalam hati mereka dikarenakan seperti itu. Mereka berjanji kepada Allah, kalau nanti kami dapat rezeki, kalau kami diberikan harta yang banyak oleh Allah, kami ya akan bersedekah juga. Tatkala Allah membuktikan itu, ya, memberikan kepada mereka harta yang melimpah, justru mereka bertambah kikir, bertambah bakhil. Akhirnya Allah tanamkan kemunafikan dalam hatinya, tumbuh munafik. Terus, siapa saja yang meneliti biografi salafus saleh, baik berupa perkataan maupun perbuatan mereka, pasti tahu bahwa mereka hidup di antara rasa takut dan harap. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kriteria hamba-hamba terbaik dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun
والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Rabbnya, mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabbnya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabbnya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Ya, ini merupakan salah satu pelajaran lagi bagi kita semua, bagaimana pentingnya kita meneliti ya sejarah sirah ataupun biografi para salafus saleh, orang-orang soleh sebelum kita. Di antaranya yang seperti disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ini, bahwa seorang yang benar-benar memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan bersikap musyfikun. Musyfikun itu hati-hati. Ya. Jadi innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berhati-hati karena takut kepada Rabb mereka. Ini akan kita dapati bagaimana para salafus saleh mereka hidup ya di antara dua hal, menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka, menutupi kekurangan-kekurangan mereka dalam pelaksanaan ibadah. Ya. Di sisi lain mereka juga merasa takut. Ya, takut dengan kekurangan itu sehingga Allah taala tidak menerima amalnya disebabkan karena adanya kekurangan. Kekurangan yang dia lakukan di dalam memenuhi hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Qalat Aisyah, "Humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriquna." Qala sallallahu alaihi wasallam, "La ya as-siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang sabar. Apakah mereka itu orang-orang yang sabar dan mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, wahai putri As-Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mengerjakan saum, salat dan bersedekah, sementara mereka takut amal tersebut tidak diterima. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan." Perhatikan riwayat hadis ini, masya Allah. Ya, hadis Hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini tentang tafsiran ayat yang kita bacakan di atas dalam surah Al-Mu'minun. Ini walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka memberikan apa yang telah mereka berikan sementara hati mereka dalam keadaan takut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran ayat ini. Bukan dia enggak bisa bahasa Arab ya. Aisyah radhiyallahu anha bisa berbahasa Arab, akan tetapi untuk memahami ayat memang harus dari sumbernya, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Aisyah? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sementara hatinya dalam keadaan takut. Aisyah pun berkata, humul ladzina yashrabuna al-khamra. Orang yang takut yang dimaksud dalam ayat ini apakah orang-orang yang minum khamar? Ya, wa yasrikun, orang-orang yang mencuri kemudian dia takut. Karena minum khamar takut. Karena mencuri kemudian takut. Apakah mereka yang dimaksud dalam ayat tadi? Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq, bukan. Bukan mereka yang dimaksud. Ya, ternyata walaupun bisa bahasa Arab, ya, bisa juga salah paham kan begitu. Bukan mereka yang dimaksud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat itu, mereka adalah orang-orang yang takut, mereka memberikan apa yang mereka berikan tapi hati mereka takut. Mereka adalah orang yang mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, bersedekah, tapi mereka tetap takut amal mereka tidak diterima. Nah, inilah dia ciri-ciri orang-orang beriman. Ketika mereka sudah mengerjakan amal-amal soleh tadi secara maksimal, masih ada rasa takut. Kenapa? Karena melihat pada dirinya yang serba kekurangan, bukan bertambah bangga, ya kan? Bukan bertambah bangga. Allah kan maha penyayang, masa sih ditolak sholat saya? Tidak ada para salaf seperti itu. Justru mereka bertambah takut. Ketika mereka sudah mengerjakan sholat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, tetap takut mereka. Amal mereka itu tidak diterima. Padahal mereka sudah mengerjakannya dengan tata cara yang paling maksimal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wahum yakhafuna la yuqbala minhum ulaika alladziina yusari'una fil khairat, dan mereka juga adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Nah, bacalah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara gamblang sifat kaum mukminin yang bersegera melakukan kebaikan. Ini ulaika yusari'una fil khairat tadi. Meskipun telah melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, mereka tetap merasa takut ibadah itu tidak diterima di sisi Allah. Nah, ini dia. Ini adalah kondisi orang-orang beriman yang terbaik. Ketika memenuhi kewajibannya kepada Allah, dia kerjakan dengan cara yang paling maksimal, yang paling tinggi. Bagaimana sholat yang paling baik, bagaimana puasa yang paling baik, bagaimana bersedekah yang paling baik, bagaimana umrah yang paling baik, bagaimana baca Quran yang paling baik, dan seterusnya. Mereka berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cara yang paling baik. Tapi walaupun demikian tetap hati mereka itu merasa takut. Mereka paham tentang diri mereka sendiri, bahwasanya mereka pasti bisa mereka pastikan pada diri saya, pada diri kami pasti ada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Nah, barang siapa yang bisa mencapai seperti itu, maka mereka telah mengikuti manhajnya para salafus saleh. Baik. Rahasianya bukanlah karena takut Allah tidak memberikan mereka pahala. Bukan itu yang mereka takutkan. Jangan salah paham. Mereka bukan khawatir tidak diberi pahala atas amal kebaikan. Tapi yang mereka takutkan apa? Tidak diterima. Kenapa? Apa yang membuat mereka takut tidak diterima? Karena mereka paham pada diri mereka pasti ada kekurangan. Setelah mereka mengerjakan sholat, mereka tidak mengatakan, takbirku sudah paling bagus kok tadi. Tidak seperti itu. Rukuku sudah paling bagus tadi, sujudku dan bacaanku sudah paling bagus. Tapi tetap mereka mengerjakan itu secara maksimal. Namun mereka paham, pasti dalam sholat saya tadi ada kekurangan. Karena saya manusia yang punya kekurangan. Dan Allah lah yang maha menyempurnakan, yang mampu menyempurnakan kekurangan amal setiap hamba. Sehingga kata beliau di sini, rahasianya bukanlah karena takut Allah tidak memberi mereka pahala. Sama sekali tidak. Sebab Allah tidak akan mengingkari janji, memungkiri janji. Allah Ta'ala berfirman, wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amal-amal mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah karunia, ihsan dan anugerahnya kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Mereka tidak khawatir dengan masalah pahala. Pasti Allah Ta'ala akan berikan pahala. Yang mereka khawatirkan adalah pada diri mereka sendiri. Walaupun sudah secara maksimal, tapi mereka paham bahwasanya pasti ada kekurangan pada diri mereka. Inilah dia salafus saleh. Akan tetapi mereka merasa belum menyempurnakan syarat-syarat ibadah. Padahal sudah mereka sempurnakan. Tapi ada rasa kurang. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat memastikan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.
bahkan mereka merasakan kekurangan di sana sini. Oleh sebab itu, mereka takut amal tersebut tidak diterima. Lalu mereka saling berlomba dalam berbuat kebaikan dan dalam mengerjakan amal soleh. Coba perhatikan hal ini. Semoga dapat meningkatkan ghairah dalam memperbaiki amal ibadah dan menambah keteguhan dalam beramal, yaitu dengan mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat takut amal mereka terhapus. Itu merupakan bukti sempurnanya keimanan mereka. Jadi para sahabat itu orang-orang yang takut amal mereka terhapus. Ya, sehingga mereka akan terus bermohon kepada Allah supaya amal mereka diterima. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah mereka membangun pondasi-pondasi Ka'bah, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim beserta Ismail telah berhasil membangun pondasi-pondasi Ka'bah. Setelah itu mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ini menunjukkan para nabi sekalipun sangat memahami bahwasanya pada amal mereka itu pastinya ada kekurangan. Mereka langsung minta kepada Allah, ya Allah terimalah ya Allah. Kami sudah maksimal ini, tapi pasti di dalamnya itu ada kekurangan. Nah, sehingga kita selamat dari sifat-sifat munafik yang merasa amal mereka itu sudah sempurna, padahal seperti seorang yang kehausan dan melihat fata morgana. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar atau azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, salah seorang thiqah dan ahli fikih, dia berkata, ini tadi sudah disebutkan ya, saya telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri mereka masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata imanku seperti iman Jibril dan Mikail. Ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dia berkata bahwasanya para sahabat yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah di antaranya Aisyah, Asma binti Abi Bakar, Ummu Salamah, ya, 4 Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Az-Zubair. Ya, mereka dikenal dengan Ubadah al-Arba'ah, 4 Abdullah, ya. Dia juga pernah bertemu Abu Hurairah, Uqbah bin Al-Harits, Al-Musawwar bin Mukhramah radhiyallahu anhum. Jadi Ibnu Abi Mulaikah ini telah menyimak langsung dari mereka. Berarti dia tabi'in, ya. Ia juga telah bertemu dengan sejumlah sahabat dalam keadaan umur yang telah lanjut seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Beliau menegaskan bahwa mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan dalam amal mereka. Masya Allah. Ini persaksian Ibnu Abi Mulaikah yang dia telah bertemu banyak sahabat. Semua di antara para sahabat, baik itu sahabiah ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki, semua mereka takut terkena kemunafikan. Ya, takut terkena kemunafikan. 6. Belum ada nukilan pernyataan yang bertentangan dengan ini, seolah-olah ini merupakan sebuah ijma. Jadi tidak ada riwayat yang menentang tentang apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, yang dia telah banyak bertemu para sahabat-sahabat, istri Nabi dan sahabiah. Semuanya mereka khawatir terkena kemunafikan. Seakan-akan ini ijma. Sebabnya adalah kadangkala muncul hal-hal yang mengacaukan keikhlasan niat seseorang, mungkin dalam beramal. Kekhawatiran mereka terhadap hal itu bukanlah berarti mereka terjerumus di dalamnya. Bahkan itu merupakan gambaran tingginya warok dan takwa mereka radhiyallahu anhum. Jadi ketika seorang ada rasa takut pada dirinya terkena jenis-jenis kemaksiatan, ya, takut dengan kemunafikan, bukan berarti pada dirinya itu berarti ada munafik. Tidak. Justru ini tanda kewaroan dan tanda tingginya ketakwaan. Ya, jadi jangan salah paham. Ketika ada seorang merasa khawatir terjatuh kepada kemunafikan atau terjatuh kepada riya, bukan berarti berarti ada riya pada saya, kemudian ada munafik pada saya. Belum tentu juga. Akan tetapi hal itu, ya, sebagai tanda waroknya dia berusaha untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang terlarang dan tingginya ketakwaannya. Baik. Benar kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, generasi Rabbani yang menyalahkan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka menjadi lebih dekat kepadanya daripada beribu amal yang dipersembahkan oleh selain mereka.
Jadi maksudnya generasi Rabbani adalah generasi yang mereka merasa salah di hadapan Allah. Nah, sulit kalau ada hamba merasa benar di hadapan Allah, sementara yang paling benar al-haq adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah ketika kita merasa bersalah di hadapan Allah. Justru itulah yang akan mendatangkan ya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hambaku merasa bersalah, maka aku pun akan maafkan. Nah, justru ini kebaikan. Kaum Siddiq itu memperhatikan hak Allah atas diri mereka, lalu Allah menumbuhkan perasaan bersalah. Mereka yakin bahwasanya keselamatan hanya dapat diraih dengan ampunan, maghfirah dan rahmat Allah. Hak Allah adalah ditaati dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri. Barang siapa yang memperhatikan hak-hak Allah atas dirinya, ia pasti yakin seyakin-yakinnya bahwa ia belum melaksanakannya sebagaimana mestinya, dan tidak ada kelonggaran baginya kecuali mendapat ampunan dan maghfirah Allah, dan sekiranya nasibnya diserahkan kepada amalnya dan dirinya sendiri, niscaya binasalah dirinya. Jadi sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kita untuk beramal, niscaya kita tidak akan mampu mencapai perintah Allah. Ya. Jadi tidak ada manfaatnya, bahkan akan menjadi kesombongan sekiranya kita merasa bahwasanya amal kita itu paling baik. Tapi justru kita berusaha bagaimana mendatangkan rasa kurang tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memperhatikan hak-hak Allah dan dia meyakini bahwasanya pada dirinya itu akan ya terjatuh kepada hal-hal yang membuat amal itu tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk mendapatkan nilai sempurna dari amal yang telah dia kerjakan. Baik, inilah perkara yang selalu direnungi oleh para mukhlisin sehingga menumbuhkan rasa pesimis terhadap diri sendiri dan menggantungkan harapannya secara total kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang itu bersandar dengan amalnya sendiri. Sekiranya ada seorang yang bersandar dengan amalnya sendiri tanpa sedikit pun tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Ya. Kemampuan seorang di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana mungkin dia merasa bahwasanya dia telah sempurna? Maka benarlah apa yang telah dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka tetap merasa diri mereka itu kurang dalam melaksanakan perintah, walaupun mereka telah membuktikan bahwa mereka melakukan perintah Allah dengan semaksimalnya. Baik. Namun sangat disayangkan, kata beliau, jika kita perhatikan kondisi manusia sekarang ini, kita dapati sangat bertolak belakang dengan hal tersebut. Mereka banyak menuntut hak mereka kepada Allah dan tidak memenuhi hak Allah atas mereka. Nah, ini ya, ini yang banyak seperti itu. Allah Ta'ala dituntut, mana ini Allah enggak berikan ini, enggak berikan ini, enggak berikan ini. Akan tapi ketika dia dituntut atas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ya mengingkarinya. Nah, maka jangan seperti itu. Bagaimana Allah sebutkan tentang al-mutaffifun. Ya. Dalam surah Al-Mutaffifin itu kan, Al-Mutaffifun, Mutaffifin itu kan disebutkan kalau dia punyanya ditimbang oleh orang lain, dia minta disempurnakan. Ya atau tidak? Hak saya, sempurnakan timbangan. Punya saya itu. Tapi ketika dia menimbang punya orang, dia berbuat curang, tidak memenuhi kewajibannya. Nah, jangan seperti ini, jangan tatfif. Begitu juga kepada Allah, jangan tatfif. Jangan kita hanya menuntut Allah Subhanahu wa taala akan supaya dia menyempurnakan ya semua kebutuhan kita, tapi kita tidak pernah berpikir ini gimana saya supaya menyempurnakan kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tatfif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berbuat curang kepada Allah. Baik, nah ini kata beliau, ketika hak Allah Subhanahu wa taala dilalaikan, tapi kalau menuntut hak ya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia paksa. Karena itu terputuslah hubungan mereka dari Allah, hati mereka tertutup dari ma'rifah dan mahabbahnya, terhalang dari rasa rindu bertemu dengannya dan dari kenikmatan mengingatnya. Ini merupakan puncak kejahilan seorang terhadap Rabb-nya
dan terhadap dirinya sendiri. Baik, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita selesaikan pembahasan tentang haramnya kemunafikan dan berbagai tanda-tanda kemunafikan sudah kita lewati, sudah kita pelajari, kita jadikan sebagai pelajaran penting bagi kita semua karena ini perkara yang sangat berat, ya, kemunafikan ini setelah kesyirikan. Nah, ini makanya disebutkan di pembahasan yang kedua setelah kesyirikan. Ya, setelah kesyirikan. Karena kemunafikan itu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti yang disebutkan oleh penulis tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita agar kita bisa terjaga dari berbagai sifat-sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tipu daya orang-orang munafik. Allahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya dari sini. Nanti kedepannya kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa tulis melalui kertas saja, ya, nanti dikumpulkan. Kapan kita ada waktu kita sempatkan akan kita jawab dengan diseleksi dulu, ya, pertanyaannya, ya, insyaallah. Baik, karena tidak ada pertanyaan, ya sudah kita tutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fikum jami'an.